Shalom Bapak Ibu semua. Mungkin kita pernah mendapat sebuah statement mengatakan bahwa kita orang Kristen itu jauh lebih tidak toleran dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dari Islam karena 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Kalau kita baca, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Karena Islam tidak memiliki ajaran tentang bapa dan anak, tentu ketika menerima orang Islam dalam rumah, orang Kristen itu sudah berdosa. Dan kita pun jangan sampai memberi salam kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, karena sama seperti Islam juga tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Dan mungkin ada juga orang Islam yang berpikiran seperti itu Bapak Ibu, kalau orang Kristen itu jauh lebih tidak toleran dibandingkan dengan mereka. Nah, untuk itulah channel Tidak Biasa ini hadir Bapak Ibu supaya mengedukasi kita semua dan kita tidak memiliki interpretasi yang salah tentang 2 Yohanes 1 ayat 10-11, apalagi menggunakan tafsiran sendiri hanya karena mengandalkan terjemahan Alkitab tanpa memahami sisi historis yang ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu literatur ini. Di dalam The New Living Translation Study Bible dituliskan di sana, orang percaya tidak boleh mengundang orang yang tidak mengajarkan kebenaran tentang Kristus ke rumah mereka. Inilah artinya. Jemaat mula-mula berkumpul di rumah-rumah. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, Kisah Para Rasul 5 ayat 42, Kisah Para Rasul 8 ayat 3, Kisah Para Rasul 12 ayat 5, dan 12, Kolose 4 ayat 15, Filemon 1 ayat 2. Jadi ini merujuk pada tindakan mengundang guru-guru palsu ke dalam pertemuan gereja. Ini juga merujuk pada memberikan segala bentuk keramah tamahan kepada guru-guru palsu itu yang sifatnya membantu misi mereka. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah dengan tidak menerima mereka masuk ke dalam persekutuan. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, 2 Yohanes 1 ayat 10-11 itu bukan bicara kita tidak boleh mengundang saudara-saudara kita yang dari Islam untuk masuk ke rumah kita, atau tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke rumah kita. Tetapi maksudnya adalah kita tidak boleh mengundang orang yang menolak ajaran tentang Kristus masuk dalam persekutuan kita, apalagi mengajar kita dalam persekutuan Kristen. Karena dalam historisnya Bapak Ibu, persekutuan jemaat mula-mula itu dilakukan di rumah-rumah. Bukan seperti kita di zaman sekarang ini ada gedungnya. DNA ibadah persekutuan orang Kristen mula-mula itu adalah di rumah-rumah Bapak Ibu, bukan di gedung-gedung yang besar dan megah. Jadi ini bukan bicara kepada saudara-saudara kita yang dari Islam saja Bapak Ibu, tetapi semua orang yang menolak ajaran Kristus, menolak Yesus yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Jadi termasuk juga orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi hanya menganggap Yesus adalah pribadi yang lebih rendah dari Bapa, atau orang yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah yang Maha Kuasa. Siapapun yang menolak keilahian Kristus, yaitu Tuhan yang jadi manusia, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mau disalibkan mati demi menebus dosa manusia, maka orang itu tidak diperkenankan untuk berbicara di depan atau di mimbar untuk mengajar kita. Nah, selanjutnya ada yang bertanya kepada saya, Pak Jul, jadi kita tidak boleh dong mengundang orang Islam masuk ke gereja? Silakan saja Bapak Ibu, asalkan jangan memberi ruang dan waktu bagi mereka untuk berdiri di depan dan menyampaikan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Misalnya ketika mereka menyampaikan bahwa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mengatakan Tuhan kita sama hanya caranya yang berbeda. Dan YouTube channel ini sudah sangat banyak membantu Bapak Ibu untuk memahami bahwa Tuhan Kristen itu tidak sama dengan Tuhan Islam. Intinya, jangan sampai mereka diberi kesempatan mengajar atau menyampaikan ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristus ketika ada dalam persekutuan jemaat. Dan saya pikir itu juga relevan dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam Bapak Ibu. Karena ketika sholat Jumat tentu tidak memberikan ruang bagi orang Kristen atau pendeta untuk menyampaikan khotbah Jumatan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di hadapan jemaat. Jadi 2 Yohanes 1 ayat 10-11 bukan melarang orang Kristen menerima orang Islam masuk ke rumah kita atau tidak boleh memberi salam kepada mereka. Tetapi maksudnya adalah jangan beri ruang dan waktu bagi mereka untuk mengajar kita yang ajarannya menyimpang dari ajaran Kristus. Nah, selanjutnya apakah kita perlu membenci atau tidak mengasihi mereka yang menolak Kristus? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Kita lihat dalam literatur ini. Di dalam World Biblical Commentary volume yang ke-51, dituliskan di sana, dalam ayat-ayat ini, Yohanes tidak mengatakan jangan mengasihi orang lain. Ia juga tidak melarang semua kontak atau hubungan dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena hubungan yang bersahabat dengan mereka mungkin saja menghasilkan perubahan pikiran.
Lagi pula, Yesus sendiri menyambut orang-orang yang tidak sependapat dengannya dan makan bersama dengan mereka. Hal itu bisa kita temukan dalam Matius 9 ayat 10-12. Sebaliknya, sebagai penatua, nah ini kita diingatkan kepada Bapak Ibu yang menjadi penatua atau para pemimpin di gereja atau di dalam persekutuan, harus memperingatkan para anggota jemaat terhadap bahaya menerima orang-orang yang tidak percaya dan pandangan-pandangan mereka sedemikian rupa yang bisa memperkuat atau mengembangkan posisi mereka yang salah, dengan demikian mengkompromikan kebenaran. Kita bisa lihat di ayat 4. Pada titik itu, garis harus ditarik. Karena kasih dan kebenaran tidak dapat dipisahkan sesuai dengan ayat 3 dan seterusnya. Jadi, kita tidak boleh membenci mereka yang menolak Kristus, Bapak Ibu, karena Kristus pun menerima dan makan bersama dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan Dia. Hanya kita harus waspadai, jangan sampai pandangan atau pemikiran orang-orang yang menolak Kristus mengakibatkan kita mengkompromikan kebenaran, karena kasih dan kebenaran tidak bisa dipisahkan. Jadi, 2 Yohanes 1 ayat 10-11 tidak melarang kita untuk bersahabat, tidak melarang kita untuk tidak menerima orang Islam atau orang yang menolak Yesus untuk masuk ke rumah kita. Tetapi mengingatkan kita, jangan sampai kita memberi ruang kepada mereka untuk mengajari kita tentang ajaran yang menyimpang dari ajaran Kristus. Memberi salam kepada mereka bukan berarti kita tidak boleh memberi ucapan apapun kepada mereka selama ucapan itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristus. Dan jangan kita support mereka. Dan saya pikir ini tidak hanya mengacu kepada orang Islam saja, tetapi semua orang yang mungkin mengaku dirinya Kristen tetapi menolak keilahian Kristus, maka orang itu tidak bisa diberi ruang dan waktu untuk mengajari kita dalam persekutuan jemaat. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.